warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua zona kehidupan. Ada zona bebas hambatan, ada zona yang sangat banyak hambatan. Kita ada di zona mana? Tentu saja pilihan ada di tangan kita. Mereka yang sudah ikhlas, sudah sabar, sudah lapang, sudah menerima kehidupan apa adanya, sudah tidak kesal lagi, berarti mereka sudah ada di zona bebas hambatan. Orang-orang spiritual mengatakan zona ini adalah zona high energy. Jadi zona dengan energi yang sangat berlimpah. Sebaliknya mereka-mereka yang masih marah, kesal, kemurungsung, iri hati, cemburu, dan lain-lain, berarti dia sedang menempatkan diri di zona penuh hambatan. Itu yang disebut dengan zona low energy. Jadi zona dengan energi-energi rendah. Bisa dibayangkan ketika kita ada di zona bebas hambatan, tujuan cepat tercapai. Sedangkan kalau kita berada di zona yang penuh dengan hambatan, pasti kita akan selalu mendapatkan halangan dan rintangan untuk mencapai tujuan. Saya percaya semua kita yang ada di sini sebetulnya sekalipun belum sepenuhnya di zona bebas hambatan, tapi setidak-tidaknya sudah punya niat untuk berada di zona bebas hambatan itu. Berarti kita sedang menuju zona high energy. Oleh karena itu, atas karunia Allah yang luar biasa bagi kita, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambungkan dulu ruhaniyah kita dengan ruhaniyah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mati, beliau tidak pernah hilang, beliau selalu ada, dan semoga barokah keilmuannya, barokah kerasulannya datang kepada kita dan membawa kita ke level high energy. Mari kita sampaikan salawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini saya akan berpijak dari satu pernyataan penting yang disampaikan oleh Einstein. Beliau menyatakan ada dua cara untuk menjalani kehidupan. Cara yang pertama adalah menganggap semua kejadian itu tidak ada yang ajaib. Cara yang kedua, kata Einstein, menganggap semua yang terjadi itu keajaiban. Paham? Ya, kalau paham memang yang bicarakan Einstein, jadi perlu diurai dulu. Ya. Cara yang pertama adalah menganggap semua kejadian itu tidak ada yang ajaib. Artinya, jangan pernah berserah kepada kehidupan seakan-akan kehidupan itu yang mengatur kita.
ketika kehidupan dibiarkan mengatur kita, kita akan menjadi korban kehidupan. Tapi ketika kita sudah mencoba dan mampu mengendalikan kehidupan, berarti kita akan menjadi tuan di dalam kehidupan ini. Nah, sebetulnya dalam kehidupan ini ada dua tipe. Ada yang sudah menjadi tuan di kehidupan, ada juga yang masih sering menjadi korban kehidupan. Contoh yang sederhana, orang yang korban kehidupan, misalkan dia marah, ya, lalu kemarahan dia itu seakan-akan karena ada orang lain yang memicu dia marah. Itu korban kehidupan, karena dia tidak bisa mengendalikan kehidupan. Padahal sebetulnya kemarahan yang dijalani oleh seseorang itu karena bibit kemarahannya memang sudah ada di dalam. Jadi kemarahan itu bukan faktor luar sebetulnya. Faktor luar itu hanya menstimulasi saja. Sebetulnya ya bisa direspon, stimulasinya bisa tidak. Tapi sesungguhnya seseorang menjadi marah itu karena di dalam dirinya sudah ada bibit-bibit kemarahan. Nah, pertanyaannya, bibit kemarahan itu dari mana? Bibit kemarahan itu dia bisa dapat dari kehidupan dia sebelum dia lahir kembali di kehidupan yang sekarang. Ada akumulasi energi yang menumpuk di masa lalu, tapi bisa juga di kehidupan yang sekarang. Bisa warisan dari lingkungan, dari keluarga, dari pola-pola yang menanamkan kebencian atau kemarahan, dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Nah, bibit itu kemudian menjadi tumbuh subur karena disirami oleh siraman-siramannya. Ada tayangan televisi yang menayangkan kebencian, tayangan televisi yang menayangkan kebrutalan, kejahatan. Itu sebetulnya ketika dia melihat tayangan televisi, secara tidak sadar sebetulnya dia sedang menyirami bibit kemarahan yang sudah ada sebetulnya di dalam dirinya. Dan itu yang kemudian menjadi sangat labil. Ya, ketika ada stimulasi yang sedikit saja dari luar, kemudian dia sangat mudah sekali untuk memuntahkan kemarahan itu. Dan biasanya dia sangat kesal kepada orang yang di luar, padahal sebenarnya kekesalan itu bibit yang ada di dalam. Nah, lalu dia merasa menjadi korban dari kehidupan karena dia gagal menjadi tuan di dalam kehidupan itu sendiri. Ya, sederhana sekali sebetulnya. Orang yang di dalam hatinya ada marah pasti akan selalu kesal, dan orang yang di dalam hatinya ada sabar pasti akan selalu syukur. Jadi sebetulnya hati kita mau ditaruh low energy atau high energy kan terserah kita sebetulnya, ya. Makanya kita mau milih jalur bebas hambatan atau jalur yang terus-menerus ada hambatan. Begitu kita mengambil jalur yang banyak hambatan, hambatan ini akan menjadi sandungan untuk segala hal. Sandungan finansial itu dari rasa kesal, ya, dari kemarahan yang di dalam, dari low energy. Kemudian hubungan relasional, hubungan dengan orang ya sering terputus, atau hubungan finansial dan lain-lain. Apalagi hubungan spiritual. Spiritual tidak mungkin ya bisa dicapai seseorang yang menempuh jalur di banyak hambatan. Spiritual itu hanya miliknya orang yang sudah bebas hambatan. Spiritualitas itu berarti sudah bebas hambatan. Spiritualitas berarti dia sudah memilih jalan yang bebas hambatan, ya. Silakan dipilih mau milih jalan yang mana. Sebetulnya pilihan itu bukan soal A atau B, tetapi kita harus menceburkan diri. Orang yang tidak pernah berani untuk tersesat pasti tidak akan pernah menemukan jalan baru. Jadi jalan baru itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang berani tersesat. Jadi dia ketika mencoba nyetir sendiri, kemudian kesandung-sandung, ya, pasti dia akan menemukan jalan baru. Berbeda sekali dengan kalau dia disetirin orang. Ya tahu-tahu udah nyampe misalkan, dia tidak punya pengalaman.
Ketika kita disupiri orang, berapa kali pun kita melempuh jalan itu, tetap saja kita nggak hafal. Sama seperti mau datang ke rumah saya di Sariwangi itu, masih selalu harus pakai pemandu karena takut tersesat. Kalau takut tersesat terus, dia tidak akan sampai di rumah saya. Karena rumah saya memang dipilih oleh saya dulu hanya untuk orang-orang yang berani tersesat. Itu pasti akan sampai. Karena itu menjadi simbolik untuk keilmuan ini. Simbolik untuk keilmuan ini. Makanya sampai sekarang ada orang yang bertanya, kenapa Bapak tidak di jalan sentral, di pesantren saja? Kan gampang mencarinya. Karena dia ingin mendapatkan yang tinggi dengan gampang. Itu tidak ada hukumnya di spiritual. Sesuatu yang tinggi itu pasti ada pengorbanan, karena hidup tidak ada yang gratis. Itu yang disebut dengan kekekalan energi. Jadi saya percaya bahwa kalau ada orang yang berkali-kali datang ke rumah saya, itu kemudian karena keputusasanya tidak jadi. Apalagi ketika dia tidak punya keberanian untuk tersesat, dia tidak akan menemukan jalan. Saya percaya bahwa semua orang yang sekarang mendengarkan ceramah saya, ini orang-orang yang berani tersesat sebetulnya. Lalu menemukan jalan spiritual yang lurus, itu jalan Shiratal Mustaqim. Saya yakinkan bahwa jalan Shiratal Mustaqim hanya diperuntukkan untuk mereka yang berani tersesat. Yang tidak punya keberanian untuk tersesat, ya tidak mau mencoba, terus saja berasumsi kehidupannya, takut ini, takut itu. Tidak ada sebetulnya spiritualitas untuk orang takut. Sedikit saja punya keberanian untuk berbuat, walaupun banyak takutnya, itu sudah keberanian yang sebenarnya. Siapa pemberani itu? Pemberani itu adalah orang yang berbuat walaupun agak takut-takut. Itu lebih berani daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Lalu itu yang menyebabkan dia menjadi pemberani yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kembali lagi pada pernyataan Einstein sebelum saya masuk pada Quran. Ya, ada dua jalan untuk menghadapi kehidupan. Yang pertama adalah menganggap bahwa tidak ada kejadian yang ajaib. Sebenarnya Einstein sedang berpesan kepada kita, semua kejadian itu kita sendiri yang harus merekayasa. Semua kejadian itu kita sendiri sebetulnya yang menciptakannya. Makanya kita sudah berbicara di episode sebelumnya tentang hukum tarik-menarik. Ketika kita memikirkan, merasakan, bahkan berulang-ulang mengatakan sesuatu yang kita tidak suka, maka yang tidak kita suka itu akan terus-menerus berulang-ulang akan hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah hukum tarik-menarik. Jadi aneh sekali kita ini inginnya yang menyenangkan, tapi yang selalu dibicarakan yang tidak menyenangkan, gitu kan? Inginnya tak terbatas, tetapi yang selalu kita bicarakan semua yang terbatas. Jadi sebetulnya ada suatu barrier, ada jarak yang jauh antara keinginan dengan pelaksanaan untuk mencapai keinginan, gitu. Sama seperti orang dari awal sudah berpikir, nggak mungkin saya bisa beli mobil, tapi dia kerja keras dari Jumat sampai Jumat, dari Minggu sampai Minggu, sampai jam 11 malam dia masih kerja, tapi pikiran tentang tidak mungkin beli mobil masih ada. Jadi sebetulnya dia sedang mendelete semua usahanya karena dia tidak bisa membuat pikiran yang baik. Jadi sebetulnya cara untuk mengubah nasib yang paling bagus, mengubah pikiran dan perasaan kita dulu. Setelah perasaan dan pikirannya diubah, baru kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya bukan untuk mencapai yang kita inginkan. Karena tugas dari Allah cuman kamu jalani saja. Kalau soal mencapai atau tidak kan urusan Allah, gitu. Tapi pasti setiap yang menjalani pasti dia akan mencapai. Itu yang pertama. Jalan yang kedua, kata Einstein, adalah dengan menganggap semua yang terjadi itu suatu keajaiban. Jadi kalau sudah terjadi, itu keajaiban. Maksudnya
Jangan turut campur kita menyatakan diri dengan mengatakan bahwa ini terjadi karena campur tangan saya. Jadi Einstein sangat spiritualis. Cuman beliau menggunakan kata-kata yang sangat tinggi ya. Artinya untuk memahami bahasa Einstein kita harus membreakdown ke dalam bahasa kita. Jadi saya sedang memecahkan ya teka-tekinya. Ini rumus sebutnya, rumus Einstein. Ya, cuman rumus ini tidak dalam bentuk matematik, tapi dalam bentuk formula pernyataan yang sebetulnya ya kalau kita masuk ke dalam dirinya Einstein secara pribadi, secara personal, secara spiritual, kita bisa dapat maknanya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa tidak ada kejadian yang ajaib. Kalau kita sudah begitu, berarti kita sedang merekayasa semua kejadian. Betul? Berarti ada upaya kita sebetulnya untuk menciptakan kejadian. Rekayasa itu dimulai dengan mempositifkan pikiran, mempositifkan perasaan, dan mempositifkan semua kata-kata yang kita ucapkan agar itu menjadi suatu yang positif, sehingga hasilnya akan positif. Nah, upaya kita artinya dibutuhkan karena tidak ada yang ajaib. Jadi kalau kita tiba-tiba merasa, aduh saya dapat anugerah apa sekarang, sebetulnya kita yang menarik itu, cuman kita tidak sadar. Bang, apa bezanya marifat dan hakikat? Bedanya ya, perlu kita gimana ya, kasih ilustrasi yang mudah dicerna ya. Ada 4 ya: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu makanan di atas meja ya. Tarekat itu kau ambil makanan itu, kau suap di mulutmu ya, itu tarekat namanya, jalan. Dan hakikat, ketika kau kunyah makanan itu, kau rasa nikmat makanan itu. Dan makrifat adalah mencakup semuanya, yaitu kenyang. Setelah makan ada rasa kenyang, itulah makrifat ya. Saya ulang, tarekat syariat makanan di atas meja, wujudnya yang nampak. Dah, tarekat jalan, yaitu dengan cara kita ambil, tangan kita ambil makanan itu, kita suap di mulut kita, kita kunyah, dan rasa makanan itu, itulah hakikat. Dan semua menjadi satu, masuk ke perut, jadilah kenyang, itulah namanya makrifat ya. Mudah itu kan, mudah-mudahan paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi, kita ngopi-ngopi lagi ya. Udah ngopi belum? Waalaikumsalam. Udah ngopi Pak Ahmad? Ini kira-kira suara hujannya terganggu nggak? Alhamdulillah udah tadi ya. Waalaikumsalam. Galeri Azela. Ya, waalaikumsalam. Zero. Minta maaf semalam ketiduran bang di room abang ya, santai aja. Yang baru bergabung jangan lupa dibantu tap layarnya.
share juga ke kawan-kawan yang lain. Allah Allah. Waalaikumsalam semuanya yang baru bergabung. Suaranya jelas kan? Nggak terganggu sama hujan. Jelas. Ya. Gimana kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan. Amin ya Allah. Alhamdulillah Bang, aman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Agus, Bu Ermina, Bunda Prito, waalaikumsalam. Ya, salam kenal juga Zero. Kasih Bu Ermina kopinya berkah selalu, tambah lagi rezekinya, amin ya Allah. Kios Endang, waalaikumsalam. Makasih Pak Ahmad kopinya. Aswan, waalaikumsalam. Sub-Zero, makasih. Tadi teman-teman kita pagi nggak ada yang live, tim Batman nggak ada yang live tadi pagi. Allah. Live aku Bang, oh Bunda Pelito live. Gimana Bunda Pelito, udah bisa ditautkan keranjang kuningnya? Kan TikTok Shop udah jalan lagi tuh. Belum ya? Semalam subuh bangun dah rungkat abang. Iyalah, kita jam 2 tutup semalam. Kasihan Pak Bimi dari siap Isa buka room, habis itu jam 12 bubar, di room saya buka lagi, ya kan? Kasihan lah, kalau mau dilanjutin sampai subuh terlalu lama. Terakhir dengar Pak Jayadi yang curhat, selesai itu udah tutup. Pak Agus Bota, makasih. Allah Allah. Makasih Pak Ahmad. Bang, kenapa kalau kita selalu merasa nggak nyaman? Nggak nyamannya kenapa? Cerita dulu. Waalaikumsalam, Bang Fajar.
Ngopi pahit mantap Bang Andi ya, Boy Rahmat. Ngopi pak, ngopi masih panas nih, masih berasap tuh, nah, masih berasap. Allah. Waalaikumsalam Pak Teguh. Hujan di mana itu Bang? Ya di rumah saya hujan. Bang izin bertanya, apakah rasa dan feeling itu sama? Sama kan, beda bahasa aja. Feeling itu kan perasaan atau rasa. Bahasa Inggris rasa juga. Feeling itu kalau bahasa Indonesianya bukan perasaan tapi merasakan. Feeling, merasa. Dengan rasa sama. Ibu Sunaini, waalaikumsalam. Sama halnya seperti intuisi bukan Bang? Sama, intuisi juga itu dari merasakan. Di sana hujan deras ya Bang Andi ya, tapi ini belum terlalu deras. Ya mudah-mudahan nanti hujannya pindah juga ke tempat kalian yang belum hujan. Amin. Alhamdulillah di sini hujan deras juga abangku. Amin ya Allah. Oh, hujan juga sana. Apakah kita boleh Bang mencari kebenaran jika kita mendapatkan rasa itu? Kasih contoh. Contohnya gimana? Kasih contoh. Kebenaran yang bagaimana? Bang Andi, kalau ada orang yang merasa benar, terus bagaimana menasehatinya? Ya energimu harus lebih tinggi dari orang itu, baru bisa dinasehati. Kalau energimu rendah, nggak bisa. Menasehati orang yang merasa benar itu, kamu harus punya power. Baru orang itu terdiam. Kalau kamu nggak ada powernya, nggak bisa dinasehati. Lebih baik diam aja lah. Waalaikumsalam Pak Teguh, makasih gelangnya.
Saya dapat rasa bahwa teman dipermainkan dengan teman saya. Setelah saya konfirmasi, ternyata rasa yang saya dapat benar, yaitu intuisi. Itu salah satu intuisi. Tapi kalau kita ada feeling ya, sehebat apapun feeling kita, kalau memang itu sudah takdir ya, nggak bisa juga kita tolak. Aku bang merasakan nanti bakal begini bakal begitu. Ketika aku ikuti bang, ternyata benar terjadi. Nggak bisa juga ngelak. Jadi feeling itu juga ada enaknya ada enggaknya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu intuisi, feeling bakal begini bakal begitu, ya paling kita hanya bisa berdoa aja lah. Mudah-mudahan kalau nanti terjadi yang enggak, yang enggak baik, ya lebih mengecil, tidak parah gitu ya. Waalaikumsalam Pak Emialus. Apakah ada batasan mencari kebenaran jika kita mendapatkan sebuah rasa itu? Cari kebenaran gimana? Batasan seperti kita bicara atau menyampaikan sesuatu, ya ada batasan. Karena apa yang kita ketahui nggak semuanya harus kita ceritakan ke orang lain. Ya, nanti kesannya kalau kita udah tahu, kita cerita ke orang lain, takutnya nanti kesannya kita mendahului Tuhan. Bang Andi, dulu ada tempat untuk sharing hasil DN di grup WA. Apakah sekarang masih ada? Enggak ada, saya nggak ada grup lagi Pak. Di sinilah tempat kita sharing. Kalau dulu kan kita di WA saling ngetik, saling komentar. Kalau di sini kan lebih enak tinggal ngomong, nggak payah ketik-ketik. Ya Pak Razan, ngopi-ngopi kita. Waalaikumsalam Mama Yamba. Ngopi ngolah pikir, ya ngopi. Bang, salah nggak kalau aku mengingatkan ke adik aku tentang kesadaran dan jangan prasangka buruk ke makhluk? Tapi jangan dipaksakan. Kita lihat dulu lah, ada wadah nggak tuh?
Kira-kira nih adikku ini kalau aku kasih nasihat dengar nggak? Kalau aku kasih masukan mau menerima nggak? Kalau enggak ya nggak usah. Contohnya aja adik saya, orang lain dia dengar, abangnya sendiri nggak dengar, ya kan? Ya udah, berarti memang dia nggak ada wadah. Berarti kita harus bisa memilah ya bang. Jika kita mendapat sebuah rasa itu benar harus dipilah. Tidak semua yang kita ketahui kita ceritakan, rahasiakan. Bang, terima kasih atas ilmunya dan mohon ridho untuk mengamalkannya. Ya, sama-sama, silakan diamalkan. Lagi ya, perintahnya saya ini disuruh sembunyi, nggak boleh tahu di mana saya nggak terima tamu, ya kan? Jadi lebih enak kayak gini, jadi orang bebas, jadi orang merdeka, nggak diketahui kita. Jadi mohon maaf kalau kalian bertanya Bang Andi di mana, saya nggak respon, mohon maaf ya. Waalaikumsalam Perida Darso, Ibu Owe. Waalaikumsalam. Dimana-mana hatiku senang. Hujan ya bang, Bandung juga lagi diguyur hujan ya. Kenapa kalian ngelihat sama-sama lagi hujan, kalian kirain di kota kalian gitu ya? Berarti Bang Andi di mana-mana itu. Maaf baru bisa hadir bang ya, santai aja. Yang penting minta maaf. Ngelek ya, sekarang masih ngelek. Makanya jangan tanya-tanya di mana. Kalau tanya di mana ngelek dia. Orang nggak boleh diketahui kok. Allah. Share-nya Bang Andi di mana-mana. Pak Sub-Zero ngikutin saya dari mana? Dari YouTube. Waalaikumsalam Pak. Bang, manfaat air hujan apa bisa membersihkan badan, membersihkan batin yang kotor? Bisa. Apalagi lagi hujan gini, mandi hujan lah kalian. Bagus ini, bersihkan energi negatif. Ada saya nonton di TikTok ya, ada ustadz yang ceramah. Kalau kalian belum punya anak, belum punya keturunan, nah, suami istri mandi hujan lah. Itu akan menghidupkan sel-sel yang mati katanya. Mungkin pada diri kita ada yang nggak hidup ya, hidup lagi kena air hujan. Bagi kalian yang lagi stres, galau, mandi hujan lah kalian. Aku YouTube. Di YouTube enak penjabarannya, jelas bagi yang awam seperti saya ini ya. Sub-Zero dari mana? YouTube channel Kata Jiwa atau Andi Firmansyah? Yang mana yang sering diikutin? Allah Akbar. Kata Jiwa ya. Kalau Kata Jiwa tuh ilmu inti kalau saya bilang, karena di situ kan
khusus suara saya aja, apa dia per judul ya kan. Tapi kalau di Andi Firmansyah kan banyak yang like-nya. Saya sering kata jiwa sama Andi Firmansyah bang. Oh ya Burina, diulang-ulang lah, dua-dua itu bagus, diulang-ulang. Kalau yang di Andi Firmansyah videonya agak panjang memang, kalau yang di kata jiwa kan agak pendek-pendek. Air hujan berkah banyak ion negatifnya ya Bang Andi. Ion negatif nggak ngerti saya, positif lah kok negatif. Bagi yang awam seperti saya penjabaran enak jelas ya, alhamdulillah. Karena saya juga orang awam, jadi bahasanya bahasa awam. Kita bukan orang pendidikan, bukan orang pintar, bukan orang intelektual. Jadi bahasanya ya bahasa kehidupan sehari-hari. Jadi karena kita bahasa sehari-hari ya mudah dicerna kan. Ingin belajar DN, belajar aja kayak di YouTube. Nanti kalau saya lagi live begini sering-sering. Bang, saya berumur 20 tahun, tapi saya mempelajari ilmu abang. Baguslah, silakan pelajari. Makasih kota harta karunnya, berkah selalu Pak Aman. Tapi seolah hawa nafsu besar bang dari kesadaran saya. Ini belajar terus pelan-pelan. Bang izin bertanya lagi, silakan. Ya Bu Ani Cilacap, waalaikumsalam. Ya lagi hujan. Jika kita mendapatkan pesan dari semesta itu, apakah itu real semesta atau dari bisikan saja? Ya harus dihafal rasa itu. Kalau kamu nggak hafal ya kamu masih ragu. Tapi coba dihafal lah. Kalau kamu udah hafal itu nggak ada keraguan. Ya Pak Yanto ngopi-ngopi. Pak Iden makasih kopinya. Yang baru bergabung tolong dibantu support itu love orange yang di atas itu ya, 1 poin aja, bantulah support. Waalaikumsalam. Kok setelah DN hawa nafsu semakin kuat ya bang? Lagi diperkenalkan. Kalau kamu baru mulai mengamalkan DN kok nafsuan, hawa nafsu itu kok makin kuat, pertanda lagi diperkenalkan. Kenalilah, saksikan nafsu itu. Ciri-ciri bagaimana bang membedakannya? Ciri-cirinya
Kalau yang dari semesta tidak ada keraguan. Kalau ragu jangan. Macam saya ya, ini cerita saya dulu. Saya diperintah bekerja. Saya dulu nganggur, akhirnya ada pekerjaan, tapi pekerjaannya nggak sesuai isi hati. Apa tuh pekerjaannya? Jadi tukang cuci toilet. Ya kan? Awak pelaut, gaji dolar dulu ya kan? Ini dapat pekerjaan cuci toilet. Betul-betul kita lagi digiling ya. Tapi karena faktor ekonomi, keuangan, kebutuhan, saya terima juga itu kerja. 3 minggu saya bekerja di situ, muncul lagi perintah baru, perintah semesta atau perintah Allah lah. Sudah, kau nggak usah lagi kerja, kutugaskan kau dakwah di YouTube. Bahasanya gitulah, kalau bahasa manusia ya. Nanti rezekimu ada dari YouTube, tapi kau harus ikhlas. Dakwalah, kutugaskan kau berbagi ilmu. Karena ketika saya kerja cuci toilet itu, saya nggak ada waktu untuk teman-teman yang bertanya, nggak ada waktu untuk menjawab, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? 3 minggu saya bekerja, batin menolak karena itu bukan passion kita ya kan? Diperintahkan saya nggak mau, langsung masih apa timbul itu yang namanya ego, nafsu, bisikan di dalam diri. Kalau kamu berhenti, macam mana anak istrimu, macam mana kehidupan mereka? Tetaplah bekerja, kau di sini udah ada gaji. Kalau kamu berhenti, setelah itu macam mana ya, itu kan jadi pertimbangan. Apa yang terjadi itu, tong sampah yang besi itu kan, di mall-mall itu kan banyak tong sampah besi yang tinggi itu kan. Begitu saya lagi bersihkan tong sampah, terlepas dari tangan, kena kuku ke kaki saya itu, sampai lepas itu kuku kaki saya itu ya. Ibaratnya membengkak, jadi darah beku sampai kuku itu lepas ya. Habis itu saya juga nggak mau, masih kerja besok 2 hari, pincang-pincang itu saya kerja itu, kaki udah bengkak ya. Habis itu saya dikasih sakit, tumbang saya karena kecapean. Akhirnya itu namanya dipaksa. Langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Baru saya paham ayat. Seolah-olah Allah ngomong, kau kusuruh berhenti kerja nggak mau, kupaksa kau berhenti, tapi dikasih sakit. Akhirnya saya resign. Jadi tepat sebulan saya kerja, saya resign ya. Nah setelah saya udah resign, apa yang aku lakukan ya Allah? Ya udah, saya mampunya buat YouTube, buat konten, ya udah saya buat konten. Nah itu dia ciri-ciri mana pesan semesta, mana pesan hawa nafsu. Kalau pesan semesta itu kalau kamu nggak ikuti, kamu akan dipaksa ya. Kenali itu. Akhirnya saya ya dijamin di YouTube aja saya. Jadi sama lah kayak kalian, mungkin sudah ada pesan itu, disuruh begini, disuruh begitu, nggak yakin. Nanti Allah akan paksa itu, dibuat kamu dengan nggak mau sukarela, kan dibuat paksa. Waalaikumsalam Bang Rian.
Abang dipaksa nyuci toilet, aku jualan pinggir jalan tenda bang. Nggak apa-apa, itu kan jadi kenangan indah. Jadi kalau udah ada perintah dalam diri, laksanakan. Karena kalau kamu nggak mau, kamu akan dipaksa. Pantesan aku bang disuruh suami berhenti kerja sampingan, tapi aku bandel, ujung-ujungnya customer komplain terus. Kalau suami sudah nggak ridho, kamu harus ikut, nanti celaka Bu Ermina. Ikutin aja kata suami. Jangan gara-gara duit kita melawan sama suami. Kalau suami nggak ridho pasti ada aja kendalanya. Saya jadi satpam, pekerjaan yang paling nggak suka, kelamaan 12 jam. Oh, pernah juga ya Pak ya. Ya udah Bu Ermina, kalau ada perintahnya berhenti. Ketika saya menolak, bergejolak hati saya seperti harus mencari sebuah jawaban apa yang terjadi. Ya karena kamu belum membaca, masih bertanya-tanya itu. Pesan semesta, ikuti perintah ya bang ya. Kalau mencari jawaban itu masih dari nafsu, karena kamu belum membaca. Pernah bang dibanting, tergolek-golek? Ya, samalah, kita semua pernah dibanting. Waalaikumsalam Pak Amren. Makanya saya kalau ke mall lihat ada cleaning service yang lagi ngepel-ngepel, aduh jauh-jauh aku terbayang diri aku itu. Ya kan, kalau dulu kita ke mall ada orang cleaning service lagi ngepel itu meninjak-injak aja kita kalau masih basah itu. Kalau sekarang aduh ya Allah, aku udah rasa ya Allah, menghargai kita jadinya. Sampai saya cuci toilet tuh menangis saya. Toilet rumahku aja malas ku cuci, malas aku sikat-sikat. Ini toilet umum pula aku sikat. Ya kan? Habis itu kaca toilet yang besar itu di apa wastafel itu kan, saya lap-lap itu kan sambil nangis saya tuh, berlinang air mata kan. Ya Allah, sampai segininya aku di titik terendah ya Allah, apa selamanya begini ya Allah, aku tanya kan. Langsung Allah jawab apa? Secara zohir kau tuh lap kaca nih, yang kau lap itu cermin, tapi secara batiniah aku sedang mengelap, aku sedang membersihkan hatimu. Nah di situ saya baru terhibur ya. Oh iya ya, hatiku selama ini banyak kekotoran, aku merasa hebat, merasa bangga, merasa lebih baik. Sekarang udah di titik terendah, apalagi yang kita nak banggakan ya. Allah ya, nikmatilah prosesnya teman-teman. Saat ini lagi di titik terendah, tapi yakinlah itu nggak selama, itu hanya sebagai pembelajaran aja. Allah.
gilingan yang kedua, tapi alhamdulillah setelah mengamalkan DN ada ketenangan, alhamdulillah. Waalaikumsalam Bang Abdullah. Yang lucunya saya gini, saya kan kerja kapal, udah. Jadi setiap kami order barang-barang spare part kapal kan, datanglah supir yang suka ngantar barang gitu. Jadi kalau udah diorder barang dipesan, supir itu yang tukang ngantarin barang. Tapi selama saya kerja kapal itu, saya baik sama supir itu, ya kan, ramah lah saya. Jadi kalau kami ada makanan saya kasih, ada rokok saya kasih, pokoknya sama supir itu saya tidak sombong lah dulunya kan. Nah ketika berapa tahun nggak ketemu, ketemunya di mana? Di toilet yang saya lagi kerja itu, lagi lap-lap kaca. Rupanya supir itu lagi buang air di situ. Begitu dia mau ke wastafel, dia terkejut lihat saya kan. Dulu dia hargai kita, dia hormati kita, kita kru kapal kan. Sekarang kita pula yang ngelap-ngelap kaca itu kan. Terkejut dia, ya abang kok di sini bang, katanya. Ya mau gimana lagi, dunia ini kan berputar, roda ini berputar, saya bilang. Allah sedang berkehendak saya di sini, saya bilang. Anu dia, kayak sedih dia lihat saya jatuh kali kan. Lalu pergilah dia, pamit dia. Gak berapa lama datang lagi. Dia belikan saya makanan, dia belikan saya sarapan, dia kasih. Bang, manalah tahu abang belum sarapan nih bang, sarapan bang. Aku ingat kali lah abang dulu baik sama aku katanya. Itu tambah lagi aku terhina. Dulu awak yang tukang ngasih-ngasih, sekarang awak pula dikasih kan. Terhina kali kita tuh. Waduh, malu luar biasa itu. Ya, mungkin kalau kalian pernah mengalami itu, aduh tahulah rasanya kayak mana ya kan. Malu luar biasa. Dulu awak yang sok power, awak yang merasa hebat, aku yang merasa gagah, dibalik sama Allah. Dia belikan saya sarapan. Mana tahu abang belum sarapan bang. Mau nangis tapi kita tahan-tahan. Udah pergi dia baru saya nangis. Allah. Perjalanan hidup ya bang, suka duka ya. Jadi di situ setiap apapun kejadian di hati itu kayak ada yang ceramah gitu. Begitu saya nangis, saya pegang itu, gemetar tangan saya itu, pegang sarapan itu kan, plastik dia ada belikan sarapan itu. Langsung dia, hati saya ngomong, apalagi kau mau hebatkan di selama ini, kau bangga, kau merasa power, kau merasa lebih mulia. Nah sekarang lihat tuh, supir yang dahulu di bawahmu itu, dia pula yang kasih kau makan katanya. Dia pula yang belikan kau sarapan. Nah sekarang apalagi kau mau sombong di muka bumi ini? Waduh, tak ada lagi lah ya Allah, aku tak ada apa-apa ya Allah. Hilang sombong kita ya. Jadi nggak ada orang mengerti makna zero, berserah, nol ego. Kalau belum dibanting nggak ngerti. Tunggulah kalian dibanting. Kapan ya bang aku bisa zero bang? Tunggu kau diajar habis-habisan baru ngerti. Kalau kalian masih power, masih bisa, masih mampu, belum paham itu. Ya bang, saya jadi pemulung sekarang, nikmati aja. Semua berproses dan yakinlah itu nggak selamanya.
Saya aja diuji Allah kayak gitu cuma sebulan, tapi rasanya kayak setahun. Karena bukan passion kita, batin kita kan berontak, itu nolak. Saya melakukan itu karena nggak ada kerja lagi. Habis itu saya lap-lap kaca lagi, bersihkan toilet lagi. Tiba-tiba jumpa kapten saya. Dia lagi kencing di toilet itu kan, yang berdiri itu kan. Habis itu noleh dia kayak kenal gitu, lihat dari samping saya lagi lap-lap kaca itu kan. Ndi, kamu di sini Ndi, katanya, terkejut dia kan. Iya Cap, aku udah tunduk-tunduk muka aku tuh. Ya Cap, mau kayak mana lagi Cap, nganggur saya Cap, gak ada kerja lagi. Ini ada kerjaan dari teman ini, ya udahlah, penting anak istri bisa makan lah gitu kan. Langsung dia buka dompet, dia kasih $50 kan, $50 Singapura. Kapten saya tuh langsung dia kasih, aduh ini untuk kamu Landi, mudah-mudahan terbantulah katanya kan. Aduh, hina kali rasanya, aku dikasih uang sama orang tuh, dibantu-bantu itu rasanya hina sekali. Dulu aku yang suka ngasih orang, aku yang suka sedekah, aku yang suka tanganku di atas. Sekarang tangan awak di bawah, ya kan, hina sekali rasanya. Jadi situ Allah bilang, kalau kamu memberi itu bukan kamu yang memberi, aku yang memberi, yang kau akui itu gitu. Ya enggak? Beda ya. Nih kalian lihat, kalau kalian suka dibantu orang, senang, dikasih duit sama orang, tangan kalian di bawah, kalian senang, selamanya kalian tangan di bawah. Tapi kalau kalian sering dibantu orang, dikasih duit orang, itu rasanya terhina kalian. Nggak mau kalian tuh tangan di bawah, maunya tangan di atas. Nah itu tandanya kalian ciri-ciri orang sukses, ciri-ciri orang akan meningkat karirnya. Ya, kalau kita ditolong orang dikala kita lagi susah, nggak suka kita itu, rasanya hina kali aku kalau ditolong. Memang dari satu sisi ego juga, udah susah nggak mau ditolong, itu juga ego. Tapi kalau memang sudah karakter kita senangnya tangan di atas, nah itu tandanya suatu saat kita akan bangkit. Suatu saat memang kita itu ditugaskan Allah tangannya di atas, itu cirinya. Tapi kalau kalian udah berapa umur kalian? Bang, umur udah 40, udah 50, seneng kau tangan di bawah. Sampai tua lah kau tangan di bawah. Nak dibantu orang aja, mengharap bantuan orang aja. Ya, itu biasanya susah kita. Tapi kalau kita tangan ini seneng di atas, rasanya berontak hati itu kalau tangan di bawah. Itu tandanya kita pengikisan keegoan aja, sebentar aja tuh, nanti naik lagi tuh rezeki. Makasih Bu Dwi. Waalaikumsalam. Tiarap. Kenapa Pak Amal kok tiarap? Kena. Pokoknya jalani dengan senang. Kadang kita di bawah, kadang di atas, benar. Tapi jangan senang di bawah. Gak boleh kita senang di bawah. Harus ada niat mau bangkit. Jangan terlalu nyaman di bawah. Kena parah ini Bang. Kena ya, yang mana nih? Yang tangan di bawah tadi. Kayaknya jangan sok jadi Tuhan.
Sok-sok tangan di atas terus, giliran tangan di bawah tak mau. Itu namanya sok jadi Tuhan itu. Saya pernah itu dibalik-balik itu. Dulu setiap jumpa kawan, wah, rokok apa? Wah, bungkus. Rokok apa? Bungkus. Pokoknya main traktir aja. Gantian giliran nganggur awak dibeliin rokok. Aduh, rasanya hina lagi. Ego kita tuh rasanya hancur lebur itu ya. Waalaikumsalam Pak Jayadi. Jadi suatu saat kalau nanti bangkit lagi, rezeki kita naik lagi, tangan kita di atas lagi, jangan merasa kita yang memberi. Aku ini hanya perantara Tuhan saja. Bukan aku yang memberi, aku ini dikehendaki untuk memberi. Beda sama dulu. Kalau dulu kita, sok paten kita, busung dada ya kan, merasa kita yang cetak duit, merasa besok gampang dapat lagi. Merasa kita jadi Tuhan. Buang keakuan diri, ya benar. Gimana kabarnya Hotel Mama? Apalagi yang paling perih ketika kita dibanting. Dahulu banyak duit, dahulu jaya, istri kita buat macam pembantu. Aku nih raja, kau layani aku macam raja. Nah, giliran dibalik sama Allah, istri yang kerja, kita yang nganggur. Nah, gantian lah. Habis kok digiling-giling kau. Ya kan? Apalagi ya, dimana lagi harga dirimu? Kalau dulu kau bisa lah unjuk taring, kau cari duit. Sekarang kok menganggur, tak ada duit. Apalagi kau membanggakan? Istri yang cari duit, kau dihidupi oleh istrimu. Bisa apa kau? Saya 3 bulan itu loh, istri saya kerja, saya nganggur, saya di rumah cuci piring. Tapi tunggu habis rak piringnya baru ku cuci. Udah habis 1 rak piring tuh baru ku cuci. Istri udah pulang kerja, aku udah capek bang kerja bang, kau di rumah ngapain aja, kenapa nggak kau beresin rumah? Waduh, habis merepet ya. Hah? Aku mau marah, dia yang cari duit. Aku nggak marah, egoku juga berantem, ya kan? Bisa apa kita? Dibalik sama Allah. Nah, di situ 3 bulan saya dapat pelajaran. Rupanya jadi istri itu capek. Selama ini aku main suruh-suruh aja, aku anggap istri itu kayak pembantu aja. 3 bulan aku jadi bapak rumah tangga, bukan ibu rumah tangga nih, bapak rumah tangga. Rupanya setiap mau cuci piring itu meriang badan saya itu ya. Capek rupanya jadi bapak rumah tangga nih. Jemur baju, angkat baju, memang yang nyuci baju istri, saya yang jemurin, udah kering saya ngangkat, ya kan. Nyapu rumah, segala macam beres-beres. Langsung saya request sama Allah, ya Allah, nggak kuat aku ya Allah, ganti lagi, rubah posisi ya Allah, biar aku yang kerja, biarlah dia di rumah ya Allah, nggak kuat aku. Nah, di situ hikmahnya. Tambah sayang sama istri, tambah mengerti sama istri, tambah pengertian. Nggak ada kita sama istri itu kesannya kita anggap kau di bawah aku nih pemimpin. Nggak ada. Saya anggap istri itu sahabat, ya kan. Istri saya nyimak ngakak, ini bang kopinya apa? Oh iyalah, sama nah, cerita kita sama, bandel-bandelnya pun sama mungkin.
Jadi bantingannya pun sama. Gak kuat kita. Makanya sejak mulai bangkit lagi, ya udahlah. Dulu istriku menderita, ku anggap dia seperti pembantu, sekarang ku jadikan dia ratu, ya kan? Nah, mulai kita baik, berubah. Jadi nggak ada cerita ya. Siapapun di sini yang merasa power, yang merasa punya uang, pasti kau anggap binimu pembantu, pasti kau kecilkan binimu, pasti kau nggak menghargai binimu. Rata-rata itu, ya. Kapan kau menghargai istri? Tunggu kau terhina, baru kau paham. Kalau kau masih merasa power, punya jabatan, punya kekuasaan, punya duit, sepele kau sama istri. Saya udah rasa tuh gitu. Makanya sekarang aduh, tambah cinta saya, tambah sayang saya, ya kan? Jadi semua bantingan hidup itu ada hikmah. Nggak ada yang dibilang bantingan Allah itu bentuk kejamnya Allah. Enggak, itu kasih sayang Allah. Sayang sama guru besar, iyalah harus sayang lah. Sekarang kopinya mana cinta? Ya cinta-cintaan. Laki-laki itu kan diuji ketika punya uang. Istri diuji ketika nggak punya uang. Waalaikumsalam. Pengalaman paling pahit saya saat bangkrut usaha LPG, jualan LPG bang. Sekarang gimana? Udah agak baikan. Gemblengan semesta itu ya bang namanya ya. Sepertinya hujan lebat ya bang Andi ya, lagi hujan. Bang, sakit punggung sebelah kiri, kenapa ya? Ada 3 hari belum sembuh. Mungkin tidurnya terlalu mereng. Aduh, sakit punggung aja nanya saya, bingung saya. Jadi bagi siapapun di sini, ayo lepaskan keakuan. Merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, merasa power, lepaskan. Hujannya menular ke sini bang, alhamdulillah, adem ya. Kalau saya pernah mengalami anak pertama meninggal, dari situ aku sadar nggak bisa mengontrol segala hal, dia kuasa ya. Alhamdulillah bang, rezeki datang dari mana aja, ya udah lakukan apa yang kita bisa, di situ rezeki.
Sebelum melepaskan keakuan itu, kita harus membersihkan hati dulu kan ya bang? Enggak lah. Hakikat kebersihan hati tunggu diuji. Hakikat melepaskan ego tunggu diuji. Tanpa datangnya ujian, nggak bisa kita bersih hati, nggak bisa kita melepas ego. Contohnya aja saya sombong dulu. Bagaimana biar hilang sombong? Jadi tukang cuci toilet, baru hilang sombongnya. Ya, apalagi udah di titik terendah, baru bersih hati kita. Kalau dulu masuk mall lihat orang cleaning service tuh injak-injak aja itu. Lagi basah, tugasmu kok. Aku di sini tamu, ya kan? Main injak-injak aja. Kalau sekarang, aduh, trauma aku. Udah berapa tahun ya? Sampai sekarang mall itu nggak pernah lagi saya datangnya itu. Setiap kami lewat, istri bilang, bang ke mall itu aja kita bang. Ah nggak mau, trauma aku bilang. Nggak mau lagi saya ke situ. Teringat masa pahit itu kan. Jadi nggak ada. Kalau dibilang bang macam mana cara membersihkan hati, tunggu kau digiling baru hatimu bersih. Tunggu kau jatuh di titik terendah baru hatimu bersih. Nggak ada itu cara membersihkan hati gimana ya. Semua itu harus ada proses lah. Kenapa saat ini kalian masih sombong, masih bangga, masih ria,